Salam sejahtera saudara-saudari sekalian. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh bertemu kembali dengan saya, Penginjil Irene Widya Kusuma, khususnya di dalam acara podcast Kopastif, Kongko Pastoral Inspiratif. Nah, hari ini ada satu tema yang hendak kita bahas bersama-sama, yaitu tentang kelemah lembutan. Ya, memang kalau kita membahas tentang tema ini, mungkin ini tidak cocok dengan diri saya begitu ya. Tetapi hari ini saya punya teman kongko yang tentu saja akan banyak membagikan segala sesuatunya dengan kita. Inilah teman saya hari ini, yaitu Penginjil Lina Gunawan. Ya, halo, salam sejahtera. Shalom. Ibu Lina, shalom. Senang sekali ya hari ini kita bisa bertemu dan kita bisa berbincang khususnya tentang tema kelemah lembutan. Iya. Bersyukur sekali. Terima kasih untuk undangannya. Semoga bisa mewakili, sekalipun tadi seperti yang Evangelis Iin bilang ya, saya juga tidak mewakili sebetulnya gitu ya untuk lemah lembut. Tapi sudah tampak kok, lemah lembutnya lebih tampak begitu paling tidak. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Untuk Penginjil Lina Gunawan, beliau saat ini adalah penginjil di Gereja GII Hokim Tong dan khususnya berada di Departemen Anak dan juga merupakan Bible Koordinator di Sekolah Trimulya dan juga Sekolah Bintang Mulia. Sekaligus beliau adalah asisten chaplain saat ini di Sekolah Trimulya. Nah, karena itu tanpa panjang lebar lagi, kita akan bersama-sama berbincang membahas lebih dalam lagi sebenarnya bagaimana kelemah lembutan ini boleh untuk kita mengerti dan juga kita pelajari. Ya, baik. Ibu Lina, kalau boleh ditanya saat ini pelayanan kesehariannya sebenarnya seperti apa nih? Oh ya, saya melayani di Departemen Anak, tadi sudah disebutkan. Itu untuk usia dari bayi sampai ke kelas 6 atau 12 tahun ya. Tapi di sekolah saya melayani dari usia TK sampai ke SMA, berarti dari anak-anak sampai ke remaja mau dewasa gitu ya. Range-nya cukup jauh. Betul. Ya. Iya, jadi ya keseharian saya membagi waktu antara di sekolah saya 3 hari dan di gereja saya 2 hari gitu. Oke, baiklah. Cukup sibuk ya, bahkan dikatakan mungkin sibuk sekali ya. Lumayan. Dengan pembagian ini. Nah, sebenarnya kalau sekarang ya dibicarakan, Ibu kan melayani juga nih di kalangan siswa SMA yang bisa kita kategorikan siswa SMA itu masuk remaja begitu ya. Nah, mengapa kok Ibu sampai tertarik dengan pelayanan ini? Mungkin ada cerita di balik semuanya itu, atau mungkin ada sebuah panggilan khusus atau bagaimana? Iya, pelayanan di remaja atau di SMA ya tadi ditanyakan secara khusus. Nah, sejujurnya sebetulnya kalau mau dibilang saya tuh tidak secara khusus ya panggilan di remaja gitu, tetapi seiring berjalannya waktu Tuhan arahkan saya untuk ke sekolah, mau nggak mau gitu istilahnya ya, saya tuh melayani dari TK tadi sampai SMA. Jadi setiap hari ya saya bertemu dengan mereka, ada di dekat mereka, lalu sering bertegur sapa setiap pagi dan beberapa dari anak-anak ternyata merasa nyaman ya gitu ya, mereka datang ke tempat saya ya sekadar untuk curhat, ngobrol gitu ya, chit-chat gitu ya. Ya apa aja, kadang ya remaja ya, kadang nggak jelas gitu mau ngapain gitu ya. Ngomongnya kesana sini. Betul, ya kadang mereka juga bosan di kelas gitu mampir ke tempat saya ya, seperti itu sih. Oke, ya. Tapi rasanya seru ya dengan Betul. apa yang dilakukan dan dikerjakan ini. Nah, kalau dalam keseharian juga mungkin dalam panggilan untuk melayani siswa-siswa SMA ini, apakah pernah menemukan atau mengalami gitu ya satu peristiwa tertentu ketika menjalani pelayanan di kalangan siswa SMA ini? Mengalami sih pasti banyak ya, karena kalau kita bilang remaja gitu ya, itu kan berarti masuk antara kalau dikatakan oleh psikolog gitu ya, remaja itu antara 12 sampai umur 21 bahkan gitu ya, 18 gitu, 21 tuh yang late gitu. Jadi memang di usia seperti itu kan
masa-masanya anak-anak itu ya nggak boleh dibilang anak-anak ya, mereka tuh udah nggak mau Nggak dibilang mau ya. anak-anak, betul. Makanya tadi dikatakan siswa gitu ya. Nah, siswa-siswa di SMP, SMA di antara range begini, mereka tuh sedang mengalami perubahan gitu ya. Kalau boleh saya ceritakan sedikit, mungkin mereka berubah secara fisik, secara Ya, sosial ya gitu ya. betul. Jadi di masa-masa seperti itu saatnya mereka berubah secara biologis ya, baik, mereka merasakan perubahan hormon gitu ya, Iya, dan juga, perubahan, mereka mood-nya secara yes. emosi gitu. Dan ada banyak yang, mereka sedang krisis gitu ya, makanya kalau khotbah-khotbah itu kan biasanya, untuk yang remaja-remaja itu, "Who am I?" gitu ya, Mhm. "Image of God" gitu ya. Yes. Mengapa? Karena mereka itu memang sedang di dalam, krisis atau pencarian diri gitu ya. Apakah saya mau jadi diri saya sendiri ataukah saya mau seperti idola saya? Mhm. Apakah saya cukup layak dilihat oleh orang lain? Iya. Apakah saya, bisa berteman dengan orang-orang tertentu gitu? Dan, kadang ada juga yang dikatakan fight dan flight gitu ya. Ada orang yang pantang menyerah, ada orang juga yang nggak mau ngapa-ngapain gitu. Jadi Mhm. kalau dikatakan Adem-adem tantangan, aja gitu ya. betul, dikatakan tantangan banyak banget gitu ya yang datang. Ada yang dengan apa ya, antusiasnya gitu, perfeksionisnya, pengen dapat nilai yang terbaik. Iya. Ada juga datang yang, aduh rasanya, eee, apa ya, maaf kata, hidup enggan, mati juga tidak mau gitu ya. Jadi ya tantangan betul-betul banyak sekali sih, Oke, gitu. iya iya, tentu saja ya, apalagi kalau kita bicara tentang remaja ya, remaja itu kan masuk dalam masa pancaroba begitu ya. Betul. Jadi ada banyak hal yang sebenarnya menjadi pergumulan di kalangan remaja dan ini tentu saja tidak mudah begitu. Nah, mungkin bisa menceritakan pengalaman tertentu perihal tantangan yang dihadapi, adakah mungkin peristiwa yang tantangan paling sulit yang pernah dihadapi dalam melayani mereka gitu. Ya, tantangan yang terbesar sih, terutama pada saat ingin gitu ya, selalu ingin PI kan ya, ingin Mmm. coba, menginjili gitu anak gitu ya, pada saat mereka deket kan, otomatis kita sebagai hamba Tuhan tuh nomor satu goalnya tuh menginjili gitu Iya ya, iya mereka betul. tuh, terima Tuhan Yesus Yes. gitu. Tetapi, justru itu tantangan yang terberat, bagaimana membawa mereka itu mengenal Tuhan. Dan yang lebih beratnya lagi, yang datang itu adalah yang menentang, yang yang bilang sama saya tuh, "Saya tidak percaya ada Tuhan." Nah, itu Mmm. yang membuat saya berat gitu ya, kalau datangnya karena males ya, karena Iya. mereka, bergumul dengan sesuatu, mungkin, asal basic-nya itu mereka percaya Tuhan Yesus lebih gampang gitu ya. Tapi kalau yang datang gitu dengan bergumulnya, "Saya nggak percaya Tuhan tuh ada." Gitu. Oh. Nah, itu yang membuat tantangan sangat berat, yang, setiap kali membuat saya bertekuk lutut sama Tuhan gitu ya. Kalau saya boleh cerita sedikit satu Iya pengalaman iya. gitu ya. Ada yang, satu anak ini, memang, dia punya, bermasalah gitu ya, struggle dengan emosi gitu. Jadi Oke. setiap saat dia waktu ujian itu, dia itu tidak boleh ada orang yang mengganggu. Nah, satu Oh, waktu ada satu temannya itu yang sudah selesai, terus ya namanya, siswa remaja ya, ya? betul, remaja, udah beres ngapain lagi, gangguin temen dong gitu ya. Nah, dia buat sedikit keributan sih memang sebetulnya karena, tidak mengganggu siswa yang lainnya, hanya mengganggu teman di depannya sih. Iya. Memang sudah diperingatkan oleh gurunya, tetapi, ya namanya ini ketawa-ketawa sendirilah gitu. Jadi, memang dia hanya sibuk dengan dirinya sendiri, tidak Annoying gitu ya? mengganggu iya, tapi buat orang, anak ini gitu, buat, remaja ini, Mengganggu. sangat mengganggu gitu, karena saya nggak bisa, waktu saya mengerjakan sesuatu saya harus konsen. Nah akhirnya dia marah, marah besar, lalu, dia ingat bahwa orang tua dari, temannya ini adalah seorang penatua di gereja. Jadi Oke dia oke. serang itu adalah orang tuanya. Dia bilang, "Sepertinya orang tua kamu yang rohani itu," katanya, "tidak mendidik kamu dengan baik. Jadi kalau Oh. misalnya, saya menentang kalau kamu bilang kamu itu adalah orang Kristen, kamu membuat saya semakin tidak percaya bahwa Tuhan itu ada." Waduh, itulah Oh. tantangan yang sangat besar gitu Iya ya iya waktu iya. disampaikan dan dirujuk sih sama gurunya juga ke tempat saya gitu. Saya coba ngobrol, wah pas begitu datang tinggi gitu ya, Mhm. ganteng, cool ya, dan Iya. memang se-cool kulkas. Karena datang ke tempat saya tidak mau bicara apapun. Jadi selama Oh. sesi saya sudah, mencoba Ngomong jungkir sana balik, sini, ngomong sana sini, dia betul ya. tetap diem Iya, dan aja dia gitu ya? tetap dengan kekulannya gitu ya. Jadi setelah itu saya bilang sama gurunya,
sepertinya nggak bisa nih satu sesi nih ya, kayaknya harus Mhm. continue dan juga, nggak bisa bolong-bolong nih. Jadi setiap pagi, devonya sama saya ya. Oke. Akhirnya setiap pagi kita devo bersama gitu ya, lalu, eee, akhirnya itu kan minggu dari Senin sampai ke hari Jumat gitu ya. Di hari Jumat itu akhirnya saya bilang sama Tuhan, "Tuhan saya menyerah." Karena Karena dari dia sama sekali. sama sekali tidak mau terbuka, sama sekali nggak Mmm, mau ngomong gitu ya. Jadi saya iya, pikir, sepertinya tidak berhasil gitu ya. yes. Mungkin dia perlu waktu gitu ya, harus take time dulu gitu ya, saya lebih banyak mengenal. Tapi sepertinya kita akan berhentikan dulu nih sesi devo paginya karena Iya. terlalu, nge-push gitu ya saya pikir ya. Nah di hari terakhir itu saya sudah siap-siap ngobrol dengan gurunya, saya pagi sudah berdoa, lalu waktu, kita ketemu di devo pagi, saya cerita, "Tadi malam bisa tidur nggak? Saya nggak bisa tidur nih," saya bilang ya, "saya ini, Mhm. terus ini." Nah, akhirnya ternyata cuman dari ngomong soal nggak bisa tidur gitu ya, Dia malah eee, ngomong? akhirnya dia ngomong, "Saya juga nggak bisa tidur." Wah, saya bilang, "Ngomong nih akhirnya," gitu ya. Akhirnya setelah kita bicara singkat cerita, akhirnya terbukalah dia, hari itu kita devonya kebablasan tuh sampai ke 3 jam gitu ya kayaknya Mhm. kita lewatin bersama. Akhirnya kita bisa, saling terbuka dan dia juga bisa bicara ternyata apa yang dia lakukan ini adalah traumatik gitu ya. Jadi, orang tuanya tuh mengatakan, "Kalau saya pukul kamu, kalau saya disiplin kamu, saya adalah orang yang takut akan Tuhan." Jadi waktu dia Oh, melihat orang lain tidak disiplin, orang itu tidak didisiplinkan oleh orang tuanya, yes, yes. gitu. Jadi orang tuanya itu tidak takut akan Tuhan, Iya, iya. gitu. Dan buat dia Tuhan itu hanya hukuman, tanpa Mmm, kasih. Jadi memang, cukup berat ya, setelah itu saya konsultasikan juga, dengan kepala sekolah, akhirnya, orang tua juga sangat welcome, kita ngobrol dengan orang tua, dan ya kita berdoa bersama, berangis bersama gitu ya. Dan yang saya rasakan, iya ya banyak sekali tantangan yang saya alamin, tetapi memang yang kali ini yang Tuhan bukakan, do not give up gitu dengan iya, iya, anak-anak iya, ya, dengan betul. para remaja ini gitu ya. Kita harus terus maju gitu, yakin bahwa Tuhan itu juga akan menyertai gitu. Yes, ya tentu saja mungkin dalam menghadapi ya, menghadapi remaja ini tentu saja tidak mudah ya. Mungkin bisa digambarkan bahwa ketika Ibu Lina berhadapan dengan remaja yang seperti ini, kalau kita kaitkan gitu ya dengan aspek kelemah lembutan, boro-boro gitu ya, mau lemah lembut menghadapi yang seperti ini. Rasanya hari pertama nggak bicara, hari kedua nggak bicara, hari ketiga itu rasanya udah pengen gebrak meja gitu ya. Iya. Heh, kamu maunya apa? Begitu. Tapi ternyata itu cukup dijalani sampai beberapa hari dan pada akhirnya justru membawa sebuah kebaikan ya. Karena anak Betul. ini ternyata mau terbuka, mau bicara dan lain sebagainya. Nah itulah saudara-saudari kalau kita melihat ya ternyata di dalam kita menghadapi seseorang dengan aspek kelemah lembutan ini adalah sesuatu yang memang rasanya perlu untuk kita terapkan karena ternyata itu pun bisa menghadapkan kita pada situasi yang sulit tapi dengan cara tertentu dengan pendekatan yang tepat itu bisa menjadi hal yang begitu indah. Nah, Bu Lina kembali, saya ingin bertanya, apa pendapat Ibu tentang pendekatan kepada remaja yang menurut Ibu Lina kurang tepat nih? Karena masa-masa sekarang kalau kita lihat ya, katanya remaja itu adalah pribadi atau usia di mana mereka itu paling sulit untuk didekati, paling sulit nyambung begitu. Bahkan orang tua dengan remaja itu rasanya hampir semuanya nggak nyambung gitu antara remaja dan orang tua. Nah, pendekatan apa yang sebenarnya menurut Bu Lina kurang tepat buat mereka? Iya, memang tadi kalau dikatakan ya, sulit, memang kenyataannya sulit gitu ya, nggak gampang gitu, Iya, dengan berbagai pengalaman, dengan berbagai kasus juga gitu ya, tetap setiap saat itu selalu merasanya sulit gitu ya, karena memang yang tadi dikatakan mereka di dalam masa yang pancaroba. Kadang kita nggak tahu, tidak mengerti apa yang sedang mereka pikirkan, dan mereka pun tidak mengerti apa yang kita maksudkan. Jadi, oke, ya itu istilahnya, ada gap generation juga gitu ya. yes, Jadi, mungkin saya yakin para guru, orang tua, atau orang-orang di sekitar remaja ini, pasti akan, mencoba mendekati remaja dengan versi mereka yang sebaik mungkin, gitu ya. Tetapi menurut mereka betul, tapi ya. menurut menurut kita Iya, masing-masing iya, gitu ya, betul, betul. dan kadang kan menurut pengalaman kita, biasanya kan pasti, Evangelis Iin juga suka denger ya,
Dulu waktu kita kecil tuh, kalau dulu tuh mami tuh begini, Iya, iya, iya. dulu papa tuh begini Iya, iya, gitu ya. iya. Dan sekarang mereka itu sudah mulai, maaf kata ya, agak-agak muak gitu dengan istilah itu. Karena Mhm. zaman mami papi, zaman papa mama beda dengan zaman saya. Yes, Guru pun betul. beda zamannya dengan saya. Ya. Nah jadi, memang cara pendekatan kita, cara kita memperlakukan mereka gitu ya, akan sangat-sangat berbeda gitu. Jadi, terutama sekarang kita memasuki masa yang dikatakan, revolusi 4.0 gitu ya, di mana, Mhm. internet itu menjadi, salah satu yang sangat mempengaruhi pola hidup. Jadi sangkutannya kemana? Karena, memang, gaya hidup anak-anak, pola pikir anak-anak itu, remaja itu sangat berbeda gitu ya. Kalau dulu kan, kita deketin mereka gampang, kita kasih tahu mereka sesuatu yang mereka tidak tahu ya, oh mereka tertarik Iya, nih, iya. wah mereka bisa deket ya dengan kita, Iya. bisa ngobrol banyak gitu ya, karena mereka merasa, orang ini punya keahlian tertentu. Yes, there's Tapi kalau something new sekarang gitu ya betul, jadi ya ya. something interest to interesting gitu ya, gitu Iya. untuk bisa komunikasi. Tapi kalau sekarang mereka punya satu, keinginan, punya satu ketertarikan, dengan gampangnya mereka nggak akan datang kepada orang. Mereka itu Cari tinggal aja buka gitu ya. betul, tinggal buka Mbah Google gitu Yes. ya. Jadi, peran orang-orang expert, orang-orang ahli, orang-orang yang sudah berpengalaman di sekitar mereka itu pasti, sedikit berkurang gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mendekati dengan cara yang, menggurui gitu ya, Iya. mereka nggak suka. Karena, Oke. menurut mereka kalau misalnya menggurui sih saya juga bisa buka sendiri gitu. Saya bisa cari sendiri Betul, gitu bisa ya. cari sendiri. Dan pada saat kita menegur akan sesuatu, kalau kita menjudging mereka gitu ya, Mhm. mereka juga nggak suka. Wah, belum apa-apa udah judging, dengerin dulu dong gitu Iya, ya. iya. Padahal kita udah dengerin, terakhir, ininya ya, saran dan pesan gitu Iya. ya. Nah, mereka nggak suka diperlakukan seperti itu. Dan juga kadang, kita mendekati dengan membiarkan. Mhm. Wah itu mah kita sering denger ya, itu sih, biasalah ya namanya juga remaja. Nah, Mhm. jadi, cara-cara pendekatan, mungkin ya yang seperti itu yang, kurang efektif dan juga, tidak berhasil gitu untuk anak-anak remaja gitu ya, masa kini gitu kalau saya Iya. lihat begitu ya. Bisa dikategorikan memang kurang tepat ya. Betul. Iya betul. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hari ini Anda punya anak remaja ataupun Anda hari ini terlibat di dalam pelayanan remaja, seperti apa yang Ibu Lina katakan bahwa menggurui seorang anak remaja maupun menghakimi atau bahkan membiarkan seolah-olah menganggap bahwa ya remaja ya memang begitu, maaf kata ya, kadang-kadang memang bad boy, bad girl atau dikategorikan generasi yang melawan, pemberontak, nggak bisa Mmm, diberitahu, nggak bisa diajak ngobrol, itu hati-hati. Karena saya setuju sekali dengan apa yang Bu Lina katakan ya, pendekatan dengan remaja yang seperti ini tuh totally tidak bisa, kurang tepat untuk kita bisa melakukannya bagi remaja. Nah tapi Bu Lina, boleh berbagi, sebaliknya seharusnya bagaimana nih kalau kita tidak menggurui, kalau kita tidak menghakimi apa yang mereka lakukan ataupun kita tidak bisa juga untuk hanya sekedar membiarkan mereka, bagaimana nih? Harusnya pendekatannya harus seperti apa nih? iya, mungkin saya bukan orang psikologi ya yang expert di bidangnya Oke, gitu ya, oke. tetapi mungkin berdasarkan pengalaman apa yang sudah saya alami. Jadi, saya melihat, anak-anak, remaja-remaja ini mereka itu, perlu punya satu, wadah ya, ada satu tempat di mana mereka itu bisa dengan bebasnya, tidak digurui, tidak Yes. diceramahi, tidak di-judging, tapi mereka itu diarahkan. Apa yang harusnya saya lakukan? Kalau Iya. bilang saya salah itu, saya nggak mau diguruin gitu ya, tetapi arahkanlah saya, seharusnya saya seperti apa, gitu. Hmm. Dengan cara yang enak gitu ya. Dan juga, yang sekarang itu adalah yang mereka sangat butuhkan adalah engage gitu ya. Jadi bisa, cara ngomongnya enak Ada gitu ya. ikatan Ada gitu ya, ikatan, relasi yang tidak betul. atas bawah Betul begitu betul. ya. Ya, nah itulah yang mereka butuhkan sehingga pada saat mereka ngeklik gitu dengan kita Iya, gitu iya. ya, mereka itu terbuka, mereka itu mau diarahkan, mereka Iya itu, betul. mau untuk diajak berkomunikasi gitu bersama-sama Iya, iya. dengan kita, Iya gitu. betul. Saya pikir mungkin ini ada kaitan juga ketika menghadapi remaja-remaja khususnya Bu Lina ya yang saat ini menghadapi para remaja dengan ya kalau bisa dikatakan ya kelemah lembutan gitu kan menghadapi mereka untuk dirangkul, menangkan hati mereka begitu ya.
sehingga mereka juga boleh untuk punya trust dengan kita begitu ya. Betul. Iya. Kalau menurut Bu Lina sendiri sebenarnya kelemah lembutan ini apa bisa kita definisikan dengan kalimat tertentu ya? Iya, tadi seperti yang dikatakan di awal ya, kalau secara literally gitu ya, saya juga bukan orang yang lemah lembut Lemah-lemah. sih, betul ya. Kalau tadi, Evangelis In bicara dengan saya, mungkin juga pemirsa mendengar apa yang saya, katakan gitu ya, saya bukan orang yang lemah lembut dalam arti kata ya, alon-alon kelakon Iya. gitu ya, terus, tutur katanya semua baik, semua indah, bukan seperti itu juga gitu ya. Tetapi saya pikir, kalau kita lihat, di dalam firman Tuhan gitu ya, lemah lembut itu kata aslinya adalah praus gitu ya. Jadi, eee, itu adalah, satu kondisi keadaan yang, eee, bukan berarti marah-marah gitu ya, bukan berarti kita, cepat menilai orang lain gitu, tetapi Reaktif gitu ya reaktif mungkin ya? betul, tetapi, kita itu, menjaga kondisi itu tetap stabil Oke, gitu. ya. Menjaga supaya, sekalipun kita marah gitu ya, bukan tanpa ekspresif gitu ya, Iya, tetapi sekalipun kita, marah, sekalipun kita emosi, sekalipun kita tidak setuju dengan sesuatu yang disampaikan oleh orang lain, tetapi kita bisa mengolahnya, me apa mengemas mungkin ya, mengemas mengemas betul, mengemas bagaimana kita itu, menyampaikannya kepada orang lain, dengan cara yang begitu. mungkin tepat dan tidak dengan Betul emosi yang betul meledak-ledak gitu ya, betul. meluap-luap. Ya, oke, oke. Mari silakan diminum dulu Bu Iya. Lina. Kita panjang lebar bicara, mari mari Iya silakan. iya. Ya, karena kalau memang saudara-saudari sekalian kalau kita berbicara ya tentang konteks khususnya pelayanan Ibu Lina saat ini di remaja, menghadapi mereka tentu saja harus dengan pendekatan yang tepat. Karena kalau tidak itu akan membuat segala sesuatunya justru jadi hancur berantakan begitu. Nah, Bu Lina, kalau sampai hari ini apakah bisa dikatakan ya berhasil untuk menarik para siswa-siswi ini untuk meminati bidang mungkin yang selama ini mereka anggap kuno gitu ya. Mungkin dia bisa dikatakan belajar firman Tuhan atau seringkali kita bilang di dalam kelompok PA begitu. Nah, apakah ini berhasil untuk dilakukan? Karena kadang-kadang aduh PA itu kan mak-mak banget lah gitu. Betul. Nah, gimana nih Ya, ceritanya nih? eee, ya terus terang, saya rindu sekali ya untuk bisa mengadakan PA atau CG mungkin ya, pemahaman Alkitab atau care group gitu dengan anak-anak yang memang tujuan goalnya itu adalah, ya mereka itu bisa semakin hari bisa me-relate gitu ya, bagaimana firman Tuhan itu dengan kehidupan mereka sehari-hari gitu. Tetapi, ya saya juga memikirkan karena jam sekolah di tempat kami itu, cukup padat ya, dari setengah 8 pagi, 7.30 mereka itu akan selesai jam 3.45. Belum lagi ada apa yang anak-anak remaja suka bilang tuh kerkol, Nah, kerja kerja kelompok. kelompok. Betul, project untuk membereskan itu, belum lagi ada tutorial gitu ya, bahkan eskul gitu di luar itu. Jadi memang saya sendiri berpikir kapan waktunya kita untuk bisa Iya, iya, melakukan betul, itu ya. betul. Tetapi, saya cuman, berdoa sama Tuhan, "Tuhan kalau Tuhan izinkan pasti tepat pada waktunya." Jadi Yes. seperti yang tadi saya katakan, saya di sekolah itu tiap pagi, saya tebar pesona, saya senyum sana sini, Hmm, saya menyapa anak-anak gitu ya, saya ingat mereka satu persatu, kira-kira yang ini kemarin, ada kejadian apa nih, yang ini ada kejadian apa. iya. Nah, ternyata Tuhan bukakan jalan di sana, jadi sebetulnya yang harus ditanya itu adalah para remaja yang ikut, CG saya gitu ya. Oh, Nah, mengapa mereka mau datang ke tempat saya gitu ya. Jadi, satu waktu saya bilang sama mereka, eee tempat saya, ruangan saya akan, open door setiap hari Kamis pukul 4 sore gitu oke. ya. Dan saya tidak berharap banyak siapa saja yang boleh datang, kita ngobrol gitu ya. Dan ternyata puji Tuhan, mereka mau datang satu persatu, hari pertama datang 10 orang gitu Hmm, ya, minggu selanjutnya 12, ya kadang jadi rata-rata kira-kira 10 orang oke. gitu. Dan, kalau saya melihat gitu ya, yang terutama yang susah itu kan kalau kita mau ajak itu adalah laki-laki ya, remaja Biasanya laki-laki. males ya, Males gitu biasanya. ngumpul, Iya, disuruh belajar lagi betul. gitu. Kita mau CG, entah itu di gereja ataupun dimanapun pasti yang datang tuh perempuan yang banyak gitu Iya, ya. iya. Nah, tetapi yang sangat menganehkan, di tempat saya tuh yang datang 90% tuh laki-laki.
Oh, Gitu. Jadi mereka datang ke tempat saya sampai kadang ada guru yang lewat tuh, "Miss lagi ngapain ini ya? Kok banyak banget ngumpul-ngumpul ya? anak-anak?" Iya, soalnya mereka kan khawatir bukannya apa-apa Mhm. gitu ya, "Kok laki semua, gede-gede mana ya?" Ya ini saya karena duduk aja ya, kalau saya berdiri kan kecil banget gitu ya. Jadi terlihat banget gitu saya yang kecil ini di antara mereka yang besar-besar. Tapi puji Tuhan mereka mau datang ke tempat saya, ya tadi hanya untuk curcol, curhat gitu ya. Tetapi, setiap minggu, saya punya satu, siswa yang saya rangkul, saya selalu tanyakan, "Kira-kira minggu ini kita mau bicarain apa nih?" Oh, Gitu. jadi Jadi diskusi ya betul dengan dia betul ya? betul. Jadi, apa yang topik yang akan kita bawakan ini relate dengan apa Iya, yang mereka betul jalani betul. minggu itu gitu. Jadi, setiap minggu itu saya, chat dia gitu ya, lalu dia bilang, "Oh Miss kayaknya minggu ini kita bahas ini." "Oh oke." Jadi macam-macam yang kita bahas tentang Up to ateis date juga jadi ya? betul, tentang pergumulan-pergumulan mereka gitu, bagaimana tentang sopan santun gitu, kita Iya, kemas gitu sedemikian rupa. Jadi, ya saya bersyukur sekali, para siswa ini mau datang dan bahkan yang sangat-sangat, apa ya, menjadikan kekuatan, penghiburan buat saya gitu ya di tengah-tengah kelelahan kita. Karena kita kan mulai jam 4 kadang anak-anak tuh berdatangan setelah mereka selesai bisa sampai 4:30 gitu ya, iya. 4:30 dan akan selesai di jam, 6 atau 6:30 bahkan jam 7 gitu ya. Nah, tapi saya tuh agak khawatir kan, wah jangan-jangan orang tua marah nih ya gitu ya. Mhm. Dan yang menjadi penghiburan buat saya adalah, orang tuanya, beberapa orang tua yang, chat saya ataupun mereka ketemu di sekolah ya, Iya iya. mereka bilang, "Miss kalau bisa anak saya tiap minggu diingatkan, kalau bisa mereka ikut." Aduh saya bilang, "Mam maaf ya," saya bilang, "kadang sampai sore." "Nggak apa-apa Miss, saya nunggu di depan," dia bilang gitu ya. Kadang rumahnya kadang jauh gitu ya. Tapi itu membuat, saya itu lebih semangat lagi gitu ya. Yes. Ternyata, orang tua mendukung dan juga saya selalu follow up, apakah ada yang bisa saya bantu? Iya Saya iya. bilangnya, apakah, ada yang bisa saya doakan di dalam keluarga? Iya. Gitu. Nah, tapi dari pertemuan-pertemuan yang sudah dilakukan ini, apakah tampak ya perubahan dari mereka sendiri, mungkin sikap, karakter, atau apapun begitu, ada nggak perubahan yang memang signifikan begitu? Iya. Eee, karena saya tidak, setiap kali ngajar di kelas gitu ya, mengajar jadi, memang kalau misalnya, untuk, seperti saya memperhatikan sekali memang enggak. Oke. Tetapi, saya coba berdiskusi dengan beberapa guru gitu ya, Iya dengan orang tua yang tadi iya. saya, sampaikan gitu. Dan juga saya melihat sendiri dari beberapa kali kita pertemuan, dari pertemuan pertama sampai ke pertemuan-pertemuan selanjutnya, mereka perlahan-perlahan itu mulai berubah dari, sikap mereka ya, Mhm. lalu dari cara bicara mereka, bagaimana Iya. mereka, melihat personality seseorang, baik itu temannya ataupun gurunya, dan juga, puji Tuhan juga mereka mulai, haus akan firman Tuhan. Jadi Oke. kadangkala saya sudah siapkan apa, mereka datang ke tempat saya juga dengan membawa satu pertanyaan, dan yang akan kita diskusikan, kita debatkan gitu Iya iya beramai-ramai iya. gitu ya, dan itu seru banget gitu. Mhm, ya ini asik gitu ya di antara Betul, mereka sendiri iya, ya. seperti yang tadi, Evangelis Iin katakan ya, jadi di zaman sekarang ini, zaman now ini siapa sih mau PA gitu ya, terutama anak-anak remaja ya, usia-usia SMA, dan saya yakin mungkin para bapak ibu yang di rumah misalnya yang mendengarkan, waduh, kayaknya, bisa hujan es gitu kalau anak saya ikut PA gitu ya, karena waktu gitu ya, Iya bukan, betul. karena mungkin mereka juga ingin, tapi karena waktu juga gitu. Tetapi memang luar biasa ya, pada saat kita punya hati itu ya, kita punya Tuhan bukakan passion, Tuhan yang jalan ya. bukakan, betul. Betul betul. Nah ya Bu Lina, kalau Ibu sependapat nggak nih bahwa kalau kita bicara ya tentang kelemah lembutan ini ya, apakah memang kelemah lembutan itu adalah cara yang bisa dikatakan paling efektif untuk mendekati para remaja gitu? Dan kalau memang iya, kenapa? Kenapa kok aspek dalam buah roh kelemah lembutan ini bisa kita pakai untuk mendekati mereka? Ya, memang, kelemah lembutan ini adalah satu dari semua buah roh yang memang harus Yes, ada gitu ya, ya. Tetapi memang, seperti yang disampaikan tadi, pada saat kita bisa mengontrol, pada saat kita melihat yang namanya remaja itu kan cara ngomongnya ya, ya, kadang kan ya semau-mau gue lah istilahnya gitu ya. Bagaimana kita menangani mereka, bagaimana kita melihat mereka sebagai sosok yang di tengah-tengah ketidaktahuan. Bagaimana mereka itu, apa ya istilahnya kalau orang lain bilang mungkin, "Kok gayanya gitu sih, petang-tang-peteng-teng," gitu ya, nggak enak nggak banget. nggak punya sopan santun Betul, gitu sampai ya. guru bilang, "Miss, itu orang nggak sopan tuh, anak tuh Iya nggak iya. sopan, ditegur aja," gitu ya. Seperti yang saya bilang juga tadi,
bukan berarti saya tidak mendisiplin mereka, bukan berarti saya membiarkan dengan apa yang mereka lakukan. Yes. Tetapi cara pendekatan kita, bukan dengan tutur kata saya yang lemah lembut sekali, bukan seperti itu mungkin ya, tetapi dengan bagaimana saya mengontrol pada saat mereka, sedang melakukan hal-hal yang, ya sedikit keterlaluan gitu ya menurut saya juga gitu. Pada saat mereka selesai, pada saat kalau misalnya yang kita katakan sekarang non konflik ya, pada saat mereka sudah tidak berkonflik dengan dirinya Iya. gitu ya, disitulah saat-saat saya bisa mendekati mereka. Saya bisa Oke. ngobrol, saya bisa diskusi, disitulah juga mereka, bisa menerima gitu ya. Waktu kita diskusi, kita ngobrol, mereka menemukan sendiri tanpa kita judging. Iya, iya. Mereka menemukan, "Oh ternyata dengan sikap saya seperti ini, bener apa enggak ya?" Oke. Betul, Berarti mungkin bisa dikatakan salah satu aspek kelemah lembutan itu juga menanti waktu yang betul, tepat begitu ya. betul, Jadi kita tidak langsung serta-merta di titik misalnya remaja bikin salah lalu kita cut dan kita betul. tegur dan lain sebagainya. Nah ini ternyata sangat menarik ya. Nah bagaimana sebenarnya seharusnya juga bagi mungkin para orang tua ya yang saat ini juga mengikuti podcast ini dan bahkan para guru ya tidak terlepas dari itu semua seharusnya bersikap bagi para remaja hari ini gitu. Mungkin ada saran-saran praktis yang bisa disampaikan oleh Bu Lina saat ini. Iya, mungkin berdasarkan pengalaman ya gitu ya, saya melihat bahwa ya memang anak-anak itu, remaja itu perlu, sangat perlu, dibina gitu ya. Perlu, kita itu, bangun relasi dengan mereka. Jadi Yes. kalau kita hanya datang, untuk menjudging mereka, untuk menggurui mereka, atau mendisiplin mereka, mereka itu tidak punya respect dengan kita, Iya tidak ya. punya, satu, ikatan yang mereka itu akan mendengarkan kita gitu ya. Tapi pada saat, kita ingin mendekati mereka dengan kelemah lembutan, dengan, timing tadi yang pas ya, Ya. sekalipun kita marah gitu ya, kita bisa mengontrol emosi kita bisa menunggu sampai waktunya yang tepat, kapan kita bisa berbicara dengan mereka. Nah itulah saya pikir, waktu itulah yang, efektif, saat itulah dan juga mungkin cara itulah yang efektif gitu ya, dan di samping itu adalah memang kita perlu, untuk terus berdoa. Ya jadi, tadi kalau misalnya karena ini singkat ya, saya tidak bisa Iya. jelaskan satu persatu, tetapi di luar itu yang paling berat untuk saya adalah berdoa untuk mereka. Ya, Yes. bagaimana saya mengingat mereka satu persatu, lalu saya doakan, dan, tanpa pertolongan Tuhan, saya nggak bisa gitu, dan saya cuman mengandalkan, Tuhan tolong, Allah Roh Kudus yang terus berbicara kepada mereka. Iya. Bantu saya, bantu orang-orang di sekitar, remaja ini untuk bisa, mendorong mereka menemukan Tuhan, mendorong mereka untuk bisa mengingat firman Tuhan, untuk bisa, terus ada di dalam Tuhan. Sehingga, kita hanya terbatas bertemu dengan Iya, iya. mereka ya, tetapi, pada saat firman Tuhan itu terngiang terus di dalam diri mereka, itu yang akan membuat mereka itu, bisa, sungguh-sungguh gitu di dalam Tuhan. Iya. Mereka itu juga bisa, tahu, bagaimana bersikap kepada orang tua, kepada guru, kepada Iya. sesama gitu ya. Jadi memang basic-nya adalah ya kita harus minta pertolongan Tuhan. Oke, iya betul sekali. Nah, mungkin ada ini tidak terasa ya kita waktunya tapi sudah hampir di penghujung akhir. Ada sesuatu yang bisa diberikan untuk himbauan ataupun dorongan atau bahkan mungkin di antara orang tua dan para guru yang bergelut di dunia remaja hari ini, mereka sudah mengalami kehancuran hubungan atau sudah tidak ada kepercayaan, tidak ada relasi. Mungkin ada sesuatu yang bisa disampaikan, silahkan Bu Lina. Iya, eee, mungkin, satu hal yang bisa saya sharing-kan gitu ya, eee, tidak ada satu relasi yang begitu hancur yang Tuhan tidak dapat, bereskan. Bahkan relasi kita dengan Tuhan yang sudah begitu hancur, Tuhan bisa bereskan. Jadi, pada saat kita mungkin, sekarang dengan anak-anak ya tadi mungkin, dengan para remaja ini, komunikasi kita sudah terputus. Mungkin kita sudah, mulai give up dengan para remaja ini. Seperti yang hampir saya lakukan waktu itu. Tetapi do not give up, jangan pernah menyerah, karena mereka tuh sangat membutuhkan kita. Mereka membutuhkan, orang yang mengerti, mereka membutuhkan rekonsiliasi. Mereka itu membutuhkan, orang yang mau mendengarkan mereka, yang bisa membimbing mereka. Karena mereka sendiri pun tahu, mereka tidak bisa berjalan sendiri. Mereka membutuhkan orang-orang supaya mereka itu, tetap ada di jalannya, Ya. gitu. Jadi, kembalilah kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, karena
permasalahan kita tidak lebih besar daripada Tuhan kita. Yes. Gitu. Oke, ya. Gitu. Baik, terima kasih banyak Ibu Lina untuk hal-hal yang sudah boleh dibagikan hari ini. Sama-sama. Kiranya kita yakin ya bahwa ini boleh menjadi berkat juga bagi rekan-rekan kita yang hari ini boleh menikmati akan podcast kita. Ya. Terima kasih banyak, kiranya Tuhan yang terus senantiasa memberkati pelayanan Ibu Lina dimanapun berada dan terus boleh dipakai ya, khususnya di kalangan remaja dan di sekolah serta departemen anak untuk terus boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Iya. Baik saudara-saudari, inilah podcast kita kali ini di Kopastif, Kongko Pastoral Inspiratif. Tentu saja Anda hari ini boleh mendapatkan sebuah berkat yang begitu luar biasa. Hari ini pandang sekeliling Anda. Dan jika memang ada remaja-remaja yang Tuhan tempatkan di sekeliling Anda, maka bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yakinlah bahwa Tuhan akan memakai Anda dengan cara yang begitu luar biasa untuk memenangkan mereka. Karena ternyata mereka adalah generasi yang membutuhkan Anda. Mereka adalah generasi yang rindu untuk juga boleh diarahkan, dikasihi, dan dicintai. Dan bawa mereka kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama boleh memuliakan nama Tuhan dan juga menjadi alat berkat di tangan Tuhan. Sampai bertemu kembali dengan saya Irene Widya Kusuma di seri-seri kita berikutnya yang tentu saja tidak kalah menarik. Dan kiranya semua hal yang hari ini kita bicarakan boleh menjadi inspirasi bagi setiap diri Anda. Sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih. Terima kasih, Penyiar Siren.